Pernah kamu merasa saat kamu benar-benar butuh uang, justru semuanya terasa makin sempit? Seolah-olah semakin kamu mengejar, semakin jauh hasilnya. Tagihan datang bersamaan, peluang seperti menghilang, dan pikiranmu mulai penuh dengan tekanan yang sulit dijelaskan. Kamu mencoba berpikir positif, mencoba tetap tenang, tapi di dalam hati ada rasa cemas yang terus mengganggu. Dan anehnya, semakin kuat rasa itu muncul, semakin sulit semuanya terasa. Kalau kamu pernah ada di posisi ini, coba tulis di komentar, "Pernah." Biar kamu tahu, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengira bahwa saat kita butuh uang, kita harus bergerak lebih cepat, berpikir lebih keras, dan mencari lebih banyak cara. Tapi yang sering tidak disadari, justru di momen seperti itulah, pikiran kita mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Bukan membantu, tapi tanpa sadar menghambat. Saat tekanan muncul, pikiran kita masuk ke mode bertahan. Fokusnya bukan lagi melihat peluang, tapi menghindari rasa takut. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Coba perhatikan dirimu sendiri. Saat kamu merasa cukup, saat hidup terasa lebih ringan, keputusan yang kamu ambil biasanya lebih tenang. Kamu bisa melihat peluang dengan lebih jelas, kamu tidak terburu-buru, dan kamu lebih percaya diri. Tapi saat kamu merasa kekurangan, semuanya jadi berbeda. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri, kamu mulai mempertanyakan setiap langkah, dan tanpa sadar, kamu mulai melihat dunia dari sudut pandang yang sempit. Ini bukan karena kamu lemah, ini bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena pikiran manusia memang dirancang untuk melindungi, bukan untuk berkembang dalam kondisi tekanan tinggi. Saat kamu merasa terancam, otakmu akan memprioritaskan keselamatan, bukan pertumbuhan. Dan di dunia finansial, ini bisa jadi masalah besar. Yang lebih menarik lagi, kebanyakan orang tidak menyadari perubahan ini. Mereka merasa sedang berusaha lebih keras, padahal sebenarnya mereka sedang bergerak dari tempat yang salah, dari energi yang penuh tekanan, dari pikiran yang penuh kekurangan. Dan energi seperti ini sangat mudah mempengaruhi keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Dan keputusan kecil inilah yang perlahan-lahan membentuk hasil besar dalam hidupmu. Bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tapi dari kondisi seperti apa kamu melakukannya. Karena dua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi dengan hasil yang sangat berbeda, hanya karena keadaan pikiran mereka berbeda. Masalahnya, saat kamu berada di dalam situasi itu, kamu tidak menyadarinya. Semuanya terasa normal, semuanya terasa masuk akal. Dan justru itu yang membuat pola ini terus berulang tanpa kamu sadari. Masih ada hal yang lebih dalam dari ini, sesuatu yang sering terlewatkan bahkan oleh orang-orang yang sudah belajar tentang uang dan mindset. Dan satu detail spesifik benar-benar mengubah bagaimana semuanya terjadi. Masalah yang lebih dalam sebenarnya bukan hanya tentang tekanan atau rasa takut. Ada sesuatu yang lebih halus tapi jauh lebih berpengaruh. Saat kamu merasa butuh uang, pikiranmu mulai dipenuhi oleh satu fokus utama, kekurangan. Kamu mulai melihat apa yang tidak ada, apa yang belum cukup, apa yang kurang dalam hidupmu saat ini. Dan tanpa kamu sadari, fokus ini mulai mengubah cara kamu melihat dunia. Saat pikiranmu terus memikirkan kekurangan, otakmu akan berusaha mencari bukti untuk mendukung perasaan itu. Kamu mulai lebih peka terhadap hal-hal negatif. Peluang yang sebenarnya ada jadi terlihat kecil, risiko terlihat lebih besar dari seharusnya. Dan akhirnya kamu mulai ragu untuk melangkah. Atau sebaliknya, kamu melangkah terlalu cepat tanpa perhitungan yang matang. Inilah pola yang sering terjadi. Saat seseorang merasa terdesak secara finansial, mereka cenderung mengambil keputusan yang didorong oleh emosi, bukan oleh kejelasan. Mereka ingin hasil cepat, ingin solusi instan, dan itu membuat mereka lebih mudah terjebak dalam pilihan yang sebenarnya tidak menguntungkan. Tanpa sadar, mereka sedang memperkuat kondisi yang ingin mereka hindari. Dan yang lebih berbahaya lagi, pola ini bisa menjadi lingkaran. Semakin kamu merasa kekurangan, semakin kamu fokus pada kekurangan. Semakin kamu fokus pada kekurangan, semakin kamu membuat keputusan yang memperkuat kondisi itu. Dan akhirnya, kamu merasa seperti terjebak, padahal akar masalahnya ada pada cara pikiranmu bekerja.
Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, kamu bisa subscribe pelan-pelan. Di channel ini, kita sering membahas hal-hal yang jarang disadari, tapi punya dampak besar dalam hidup sehari-hari. Sekarang coba bayangkan ini. Ada dua orang dalam situasi yang sama. Keduanya sama-sama butuh uang. Tapi yang satu tetap tenang, sementara yang lain panik. Yang tenang mungkin tidak langsung menemukan solusi, tapi dia tetap bisa berpikir jernih. Dia melihat peluang kecil yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Dia mengambil langkah yang sederhana, tapi konsisten. Sementara yang panik, meskipun bergerak lebih cepat, seringkali justru melewatkan hal-hal penting. Dia terlalu fokus pada hasil besar dalam waktu singkat, sehingga mengabaikan proses yang sebenarnya bisa membantunya keluar dari situasi tersebut. Dan disinilah perbedaan besar mulai terbentuk. Banyak orang berpikir bahwa kunci dari uang adalah kerja keras atau strategi. Tapi yang sering tidak disadari, kondisi pikiran saat kamu mengambil keputusan jauh lebih menentukan. Bukan hanya apa yang kamu lakukan, tapi bagaimana keadaan batinmu saat melakukannya. Dan ini menjelaskan kenapa kadang ada orang yang terlihat santai, tapi justru lebih mudah mendapatkan peluang. Bukan karena mereka beruntung, tapi karena pikiran mereka tidak terhalang oleh tekanan yang berlebihan. Mereka bisa melihat dengan lebih jernih, bertindak dengan lebih tepat, dan akhirnya mendapatkan hasil yang berbeda. Tapi tunggu, ada satu hal lagi yang lebih jarang disadari. Sesuatu yang bahkan bisa membuat peluang benar-benar tidak terlihat sama sekali, meskipun sebenarnya ada di depan mata. Hal yang sering tidak disadari itu adalah bagaimana fokus yang terlalu sempit bisa membuatmu benar-benar buta terhadap peluang. Saat kamu berada dalam kondisi tertekan, pikiranmu seperti menggunakan kacamata yang hanya memperlihatkan satu hal, masalah. Semua hal lain menjadi kabur, bahkan hilang dari perhatianmu. Bayangkan seseorang yang sangat membutuhkan uang dalam waktu cepat. Dia akan terus berpikir, bagaimana cara dapat uang sekarang juga? Pertanyaan ini terdengar logis, tapi tanpa sadar membuat pikirannya terkunci. Dia hanya mencari solusi besar, instan, dan langsung. Akibatnya, peluang kecil yang sebenarnya bisa berkembang justru diabaikan. Padahal seringkali, perubahan besar tidak datang dari satu langkah besar, tapi dari serangkaian langkah kecil yang konsisten. Tapi karena pikirannya sudah terprogram untuk mencari hasil cepat, dia tidak melihat nilai dari hal-hal kecil itu. Dan disinilah banyak orang kehilangan kesempatan. Bukan karena tidak ada peluang, tapi karena mereka tidak bisa melihatnya. Yang lebih menarik lagi, kondisi ini bukan hanya mempengaruhi cara kamu berpikir, tapi juga cara kamu bersikap. Orang lain bisa merasakan energi dari dirimu. Saat kamu tenang, kamu terlihat lebih percaya diri, lebih terbuka, dan lebih mudah dipercaya. Tapi saat kamu tertekan, tanpa kamu sadari, kamu terlihat ragu, terburu-buru, bahkan sedikit putus asa. Dan ini bisa mempengaruhi bagaimana orang lain meresponmu. Dalam dunia nyata, banyak peluang datang melalui interaksi dengan orang lain. Dan seringkali, keputusan orang lain terhadapmu tidak hanya berdasarkan logika, tapi juga perasaan. Mereka merasakan apakah kamu yakin, apakah kamu stabil, apakah kamu layak dipercaya. Dan semua itu dipengaruhi oleh kondisi pikiranmu. Ironisnya, semakin kamu merasa butuh uang dan menunjukkan itu secara tidak langsung, semakin orang lain merasa ragu. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena energi yang kamu pancarkan tidak memberi rasa aman. Dan ini membuat peluang yang seharusnya bisa datang justru menjauh. Ironisnya lagi, uang seringkali lebih mudah datang saat kamu tidak berada dalam kondisi panik, saat kamu tidak terlalu mengejar, tapi juga tidak pasif, saat kamu bergerak dengan tenang, bukan dengan tekanan. Di kondisi seperti ini, pikiranmu lebih terbuka, keputusanmu lebih jernih, dan tindakanmu lebih tepat. Dan mungkin di titik ini kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa selama ini masalahnya bukan hanya di luar dirimu, bukan hanya soal peluang atau keadaan, tapi juga tentang bagaimana kondisi pikiranmu membentuk cara kamu melihat dan merespon semuanya. Dan kalau ini benar,
berarti ada sesuatu yang bisa kamu ubah mulai sekarang. Sesuatu yang sederhana, tapi bisa mengubah arah dari banyak hal dalam hidupmu. Sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa uang terasa menjauh, tapi apa yang bisa kamu lakukan saat kondisi itu muncul. Karena jujur saja, setiap orang pasti akan mengalami momen di mana mereka merasa kekurangan. Itu normal. Yang membedakan adalah bagaimana kamu merespon momen tersebut. Mulai sekarang, saat kamu merasa butuh uang dan pikiranmu mulai terasa sempit, jangan langsung bereaksi. Jangan langsung mencari solusi dengan panik. Lakukan hal yang sederhana, tapi sangat jarang dilakukan. Berhenti sejenak. Tarik napas perlahan dan sadari apa yang sedang terjadi di dalam pikiranmu. Bukan untuk menghilangkan masalahnya, tapi untuk menciptakan sedikit ruang. Karena di dalam ruang itulah, kamu bisa mulai melihat dengan lebih jernih. Saat kamu memberi jarak antara dirimu dan tekanan yang kamu rasakan, kamu mulai keluar dari mode darurat. Dan disitulah kemampuan berpikirmu kembali. Setelah itu, ubah satu hal kecil. Alihkan fokusmu, bukan dari masalah, tapi dari kekurangan menuju kemungkinan. Tanyakan pada dirimu, apa yang masih bisa saya lakukan sekarang dengan apa yang saya punya? Pertanyaan ini sederhana, tapi sangat kuat, karena ini membuka kembali akses ke bagian pikiranmu yang selama ini tertutup oleh tekanan. Dan dari situ, mulai ambil langkah kecil. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna, yang penting nyata. Karena seringkali, satu langkah kecil yang dilakukan dengan pikiran yang tenang jauh lebih kuat daripada 10 langkah besar yang dilakukan dengan panik. Dan kalau kamu ingin belajar lebih dalam tentang cara mengelola pikiran seperti ini, biasanya aku berbagi versi yang lebih jujur dan lebih mendalam di member channel. Tapi tentu saja, yang kamu pelajari di sini saja sebenarnya sudah cukup untuk mulai mengubah sesuatu. Perlahan, jika kamu terus melatih ini, kamu akan mulai merasakan perbedaannya. Kamu tidak lagi mudah terbawa tekanan. Kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Kamu mulai membuat keputusan yang lebih stabil. Dan tanpa kamu sadari, kondisi di sekitarmu juga mulai berubah. Karena pada akhirnya, seringkali bukan uang yang menjauh darimu, tapi cara pikiranmu bekerja di saat tertentu yang membuatnya terasa seperti itu. Saat kamu bisa mengubah kondisi itu, kamu juga mengubah arah dari banyak hal dalam hidupmu. Menurut kamu, apakah ini yang sering terjadi tanpa kita sadari? Coba tulis pendapatmu di komentar.